Adu pelor dengan tentara. KKB Papua malah kepergok bunuh anak kecil warga Intan Jaya. Melansir dari serembinews.com, kekejaman KKB Papua memang sangat brutal dan tak manusiawi. Contoh saja KKB Egyanus Kogoya membantai para pekerja pembangunan Jalan Trans Papua tahun lalu. Warga sipil yang tak bersenjata pun mereka bantai dan malah menuding jika aparat Indonesia adalah biang pelanggaran HAM di Irian Jaya. Orang buta pun tahu siapa sebenarnya pelanggaran HAM di Papua. Aksi koboi KKB Papua lantas tak berhenti sampai di situ. Mengutip akun Facebook TPNPB, pada Minggu, TPNPB merilis unggahan kegiatan pembantaian mereka. Kejadian berawal saat kelompok UPM Lakaga Telenggen menyerang kampung Jupara, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dari ketinggian bukit. Di kampung Wandoga sendiri ada pos militer yang dijaga oleh Yonif 433 garis miring Julu Siri. Ketika serangan KKB datang, personel Yonif 433 langsung berlindung dan mencari sumber arah tembakan untuk melakukan tindak balas. Kontak senjata pun terjadi, sengit dan pihak KKB memilih melarikan diri. Usai adu pelor, pasukan TNI melakukan pembersihan area pertempuran. Benar saja ada jasad anggota KKB yang tewas tergeletak dengan kepala pecah terkena tembakan sniper TNI. Nasib sial belum selesai menghinggapi KKB Papua. Usai kalah dan kehilangan anggota, TNI masih membekuk seorang simpatisan UPM bernama Yopi Sani. Ketika hendak dibekuk, Yopi sempat membuang senjata dan amunisi ke jurang. Aparat Indonesia lantas membawa Yopi ke Polsek Sugapa untuk dimintai keterangan. Hasil serangan ini bagi KKB Papua pahit. Mereka malah menembak seorang bocah laki-laki warga kampung Jupara bernama Jackson Sodegau. Jackson terkena tembakan dari atas ketinggian. Arah serangan UPM pimpinan Lakaga Telenggen sudah puas membantai warga sendiri UPM. Markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya dikuasai aparat TNI Polri. Melansir dari Antara, aktivitas kelompok separatis UPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya makin terdesak karena markasnya di Kampung Paru, Markas Dumit, Kabupaten Nduga dikuasai aparat keamanan TNI Polri. Tim lama markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga telah berhasil direbut aparat keamanan TNI Polri, kata Egyanus. Kata Kesatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi, dalam keterangan diterima Antara di Jayapura pada hari Sabtu. Kata dia, TNI Polri menguasai markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya yang seringkali memunculkan konflik di Papua, menggunakan kekerasan, bahkan tidak ragu membunuh warga sipil yang tak sejalan. Menurut Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, kelompok-kelompok separatis di Papua sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi karena mereka semua sudah terdesak dan banyak yang menyerahkan diri. Pesan-pesan mereka hanya provokasi dan gertak sambal. Jajaran TNI Polri akan terus melindungi masyarakat Papua jangan sampai ada korban dari kelompok gertak sambal ini, katanya. Ia juga berharap masyarakat Papua lebih fokus membangun ekonomi dan mempersiapkan penyelenggaraan PON 20 untuk menunjukkan daya saing dan potensi-potensi SDM atlet Papua yang sangat siap bersaing di kancah nasional.
dari data persoalan keamanan TNI Polri, kelompok UPM pimpinan Egyanus Kogoya yang sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga, serta sering menebar provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata maupun provokasi video. Teknik andalan kelompok ini adalah menggunakan media sosial dan media daring di grup Facebook dan website yang mereka kelola, seringkali memunculkan video dari gunung-gunung dengan narasi yang menantang TNI Polri. Selain itu, mereka menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak akan bisa menguasai wilayah mereka di Kenyam, Kabupaten Nduga. Kelompok UPM di Kenyam akan mengejar dan menyerang aparat keamanan dimanapun dan kapanpun. Mereka juga menyatakan tidak akan mundur satu langkah pun dari markas mereka. Namun, kata Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, pada pernyataan kelompok UPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas M lama di Kenyam, tempat pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial.